يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا رمضان وسعنا من تذكر جيران بذي الحرم فتزداد أنجر من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمته يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, para jamaah majelis malam Jumat, majelis tawasul, majelis tarqat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Akhirul Furam, abang kita Bang Syukron, kemudian Pak Imam, Bang Anoy, Bang Cinai, dan seluruh dari Bang Otoy, seluruh daripada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini yang mulia kita dapat berkumpul dalam rangka bertakarrub, bermuhajah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu frekuensi berzikir, membaca Al-Quran, membaca maulid, membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan keridhaan, keberkahan, dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadikan salah satu wasilah kita, kiranya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, perjalanan kehidupan kita nggak lepas tiada lain adalah sampai akhir nafas kita. Ada yang disebut dengan nafas terakhir, itu tarik keluar udah selesai, tarik keluar. Kalau ditarik kemudian nafas masih ada umurnya, berarti masih ada umurnya. Tapi kalau ditarik agak keluar lagi, udah blok aja, udah mati. Kenapa? Karena tiada lain adalah kematian itu datangnya dengan baktatan, dengan tiba-tiba. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Uzkuru min hazimil ladzat." Ingat-ingatlah kepada kalian tiada lain adalah yang dapat menghilangkan, yaitu kenikmatan. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu yang dapat menghilangkan kenikmatan tersebut?" Rasulullah katakan, al-maut, kematian. Imam Haddad itu memberikan di antara 5 fase kehidupan. Fase kehidupan kita pertama di alam roh. Allah berkata, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala. Apakah aku ini tiada lain adalah Tuhanmu? Sekalian semuanya, maka roh di alam roh tersebut mengatakan bala. Tapi kenapa akhirnya pada nilai syariatnya ada roh-roh tersebut yang terkontaminasi, tidak mensucikan dirinya untuk mengenal dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang beriman maka tiada lain adalah dia akan menjadi orang yang Islam, yang taat dan beriman kepada Allah. Kemudian yang Allah tentukan tiada lain adalah dia, lalu bukan pada posisi yang beriman kepada Allah, maka dia disebut tiada lain adalah orang-orang yang musyrik. Maka orang akan berkata dengan secara logikanya, nah kalau begitu Allah nggak adil dong, gitu kan? Kenapa Allah nggak nyiptain semuanya orang beriman aja kan gitu? Ngapain Allah nggak nyiptain semuanya ya udah kenikmatan surga ataupun langsung di surga aja? Ataupun juga kenapa sih nggak semuanya beriman, semuanya semua agama Islam? Nah itu menunjukkan tiada lain adalah bentuk keadilan Allah. Kenapa? Karena manusia diberikan 3 komponen. Apa? Akal, ya, hati, ya, dengan sumber hidayahnya adalah penglihatan, pendengaran dan hati. Innal absara innas sam'a wal absara wal fuada. Itu tiada lain adalah fasilitas orang untuk mendapatkan hidayah. Jadi enggak dikatakan serta merta kemudian orang-orang yang di luar agama Islam, orang yang kafir. Jadi ini orang non muslim kalau disebut kafir jangan marah dia. Karena apa? Kafir itu dalam secara bahasa disebut dengan al-kufru. Apa itu? Tiada lain adalah menolak kebaikan, menolak yang hak, itu disebut dengan kafir. Apa hal tersebut? Tiada lain adalah agama Islam dengan agama yang dapat diterima dengan dalil akli dan juga dalil nakli. Akli adanya di akal secara logika, nakli dengan dituangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Maka di fungsi otak tiada lain adalah apa? Berpikir tadi melalui penglihatan, melalui pendengaran dan melalui hati tersebut sebagai sumber apa? Sumber hidayah. Jadi sumber hidayah itu tadi. Maka kalau tadi ada orang mengatakan kenapa apa sih Allah kagak jadiin kita semua orang Islam aja, nggak ada yang berantem gitu kan? Itu tadi bagaimana bentuk adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diusahakan dan difokuskan bagaimana hal tersebut manusia hamba-hamba Allah yang dia disebut dengan manusia tiada lain adalah untuk dia berpikir. Maka Allah sering katakan di dalam Al-Quran, afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Afala tadzakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Afala tasma'un, apakah kalian tidak mendengar? Semuanya tiada lain adalah bagaimana kita sebagai manusia yang irfani. Irfani terambil dari kata-kata arofa, berarti apa? Manusia yang telah mengenal dan meneguk seteguk daripada ma'rifat dia kepada Allah. Maka Imam Ghazali mengatakan, enggak terlalu jauh engkau untuk mengenal Allah, maka lihatlah di dalam tubuhmu itu. Di dalam tubuh ini tiada lain adalah sumber ma'rifat. Ketika engkau melihat, maka pandangan tersebut tiada lain adalah melihat kekuasaan Allah secara kauniyah. Apa itu kauniyah? Alam semesta. Kalau kita kan jalan-jalan nih, besok Pak Imam kita mau jalan-jalan nih. Kemarin habis dari Papandayan. Nah, mari kita tafakur alam. Saya baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Dia tuh di itu tuh di atas. Emang belum pernah ya? Oh, belum pernah. Lu udah pernah lagi? Girang banget. Ada yang diincar juga lagi. Aduh. Saya naik ke atas tuh gunung gitu kan. Itu kan ada yang namanya lautan awan. Saya baca ada tuh. Subhanallah, kan dia dengan ada guide-nya di sana. 2 orang. Pertama Bang Cina, yang kedua Akam Sisono. Pakai jaket warna hijau, sama pakai legging, pakai kolor. Iya Bang Cina ya. Terusin enggak? Terusin kan. Nah, akhirnya entah apa. Saya baca begitu tuh bareng-bareng tuh. Bang Sukron ya, dia udah di tenda aja. Udah sering dia kali ya, udah sering. Makanya besok katanya kerinjani kan gitu. Nah tuh apa baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, sama baca ya Nabi. Ini orang pada ngeliatin nih, sebelah kita yang semuanya sekitar pada ngeliatin. Kita bawa yang namanya apa? Yang bawa namanya centeng dah tuh, dia nangis. Si Bang Gondrong, dia nangis. Lapar kali pijat gitu ya. Iya.
Saya bilang kayak gini, Bang Boim nih, tahu gak Bang Boim? Dan kan di atas tuh, di atas awan gitu. Udah tahu gak Bang Boim? Untuk orang yang masuk surga terakhir tuh, tahu gak? Itu fasilitasnya sebesar daripada langit dan bumi. Ini lagi begini aja nih, kan kita ini umat Rasulullah ya. Ya umat Rasulullah, ntar kita dikumpulin sama Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita nggak tahu nanti ketika di padang mahsyar segala macam. Tapi entah tuh Rasulullah yang ngebelain kita. Nah ini nggak ada yang namanya seujung kuku daripada berkenaan dengan kita mengandalkan amal kita, ibadah kita nggak sebanding dengan bagaimana karunia Allah yang begitu besar. Ya makin nangis dia, saya nggak kuat tuh, saya nggak kuat gitu. Kenapa? Lapar lo gak kuat. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa? Karena konteksnya kita tafakur alam. Tafakur artinya memikirkan alam, mengambil hikmah dari alam semesta begitu. Jadi kata Imam Ghazali, beliau katakan sumber hidayah dan juga sumber ma'rifah ada di dalam diri kita. Ketika kita melihat mata kita tersebut dengan kekuasaan Allah yang begitu besarnya, akan timbul rasa takjub. Kata Imam Nawawi itu di dalam menafsirkan surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, engkau mengucapkan dan takjub kepada Allah dengan kekuasaan Allah, bentuk yang indah alam semesta tersebut. Apa kata Imam Nawawi? Di dalam hatimu terdapat ma'rifat kepada Allah. Apa? Ketakjuban dan merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, di alam ruh tersebut. Kemudian di alam dunia ini, ini saya ambil daripada konsep daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Jadi ada 5 fase. Yang kedua, dunia ini ya kayak tadi nih, kita sekarang ada di alam dunia. Alam dunia yang dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita bercocok tanam, lumbung padinya ya, yang tiada lain adalah nanti akan kita panen untuk mana? Di akhirat. Ad-dunya darul imtihan. Dunia itu adalah tempatnya ujian. Maka Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah selalu memberikan ujian-ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dengan ujian masing-masing. Yang keluarga dengan ujiannya, yang anak dengan anaknya, yang di sekolah dengan sekolahnya, di masyarakat dengan masyarakatnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi mana yang di antara kita adalah orang-orang yang memiliki amal kebaikan. Dan dunia begitu rendahnya. Dunia terambil dari kata-kata bahasa Arab, artinya dana. Dana artinya yaitu rendah. Begitu orang mengejar dunia, maka dia mengejar daripada kerendahan. Tapi dunia tersebut bukan hanya selalu dalam konteks negatif, karena Rasulullah sering mengatakan mal'unun. Dunia mal'unun, dunia itu terlaknat. Bagi siapa? Bagi mereka yang jauh dari Allah. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia dijadikan mazratul akhirah. Apa dikatakan di Sayyidina Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Qur'an, dikatakan innal arda warisas sholihin. Sesungguhnya muka bumi ini adalah warisannya untuk orang-orang soleh. Apa maksudnya? Kalau orang-orang soleh yang tadi dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan aku menjadikan engkau wahai manusia sebagai khalifah. Al-Quran dikasih batu meledak. Al-Quran dikasih gunung meledak. Kagak ada yang mampu untuk memegang Al-Quran. Siapa akhirnya? Al-Quran dipegang dengan salah satu makhluk Allah yang bernama manusia. Dan manusia tersebut, maka hal tiada lain adalah tidak mungkin saya nih ya pengen manggil Adela di sini nggak bisa Pak nih. Saya mau buat di sini nggak bisa. Baru di setel cekson jeblak lagi. Jeblak mulu Black kagak bisa. Jangan Adela kan UGS kali. Tahu aja kan gitu. Madatila ngejeblak juga. Saya ajak nih ke Tarkot gitu.
Iya kan dengar-dengar gitu, ada Bang Supron bilang, pokoknya ntar kita milad tarot, itu udah adilah gitu, adilah. Buset gue adilah, iya gitu. Jidutnya ada jidut ya. Ini kita bawa nih yang namanya ke tarot tuh. Ya kita bawa nih ke tarot nih, sound yang dengan voltase dan wattnya besar. Kira-kira berapa Bang Supron itu wattnya? Pernah nggak tahu deh, padahal dia tahu. Berarti ini berapa nih rumah? Paling berapa dayanya? 1900, 2300, berapa dayanya? 1300. Ini aja udah segede gaban nih, banyak banget segede gaban. La haula, kita bawa tuh voltase watt yang besar, ngejeplak kan? Ngejeplak. Maka Allah turunkan bukan malaikat bukan jinsin itu artinya sejenis. Malaikat bukan jenisnya, tapi siapa yang harus mengejiwantahkan risalah ketuhanan atas dasar bahwasanya makhluk di muka bumi ini manusia diciptakan atau jin untuk beribadah. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan begitu. Berarti siapa yang kudu dakwah? Harus dari jenis kamu adalah maka dikatakan laqad ja'akum rasulun min, tuh maknanya kayak gitu. Kalau kita baca maulid, apa sih maksud laqad ja'akum rasulun min anfusikum? Kemarin kan Cina cerita sama nih Ustaz, apa kemarin Ati nangis baca maulid, kan saya dikirimin ya minggu kemarin jalur kosong ya, terusnya duluan lagi Ustaz Paris gitu juga, Ustaz apa dokter gitu juga, ngapot dia bro, apa nangis gue teh tumben-tumbenan. Tadi tawasul dia kan, tadi ngirim tawasul, ila hadrati, bisa beladekin aja, itu benar kita bacanya. Yang gue dengar, yang mana sana sini, yang mana sana satu, di sana sini begitu. Nih hal tersebut kita baca tuh di dalam Maulid Simtud Durar ataupun juga di dalam ayat Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi siapa yang membawa risalah tersebut? Harus dengan sejenisnya. Allah nggak mungkin turun ngejeplak semuanya. Ya, ngejeplak kita bayar, belum pernah nasi ini puyeng, nggak tahu nih ntar pakai apaan nih di sini. Gitu. Apaan bayar? Biasanya yang tahu udah soy nih sama Sulai, udah ngeratak dulu kan dia biasanya. Kan begitu. Ngejeplak. Malaikat juga ngejeplak juga. Siapa? Jenis manusia. Diutuslah para nabi dan rasul. Itu begitu. Jadi apa? Kehidupan dunia ini menjadi stabil, tiada lain adalah ada paku-pakunya yang membawa risalah dan syariat tersebut dibawa oleh para nabi dan rasul, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang ketiga alam barzakh. Barzakh yaitu di antara dunia dan juga alam akhirat. Fase ini ada dua kenikmatan pula bagi orang-orang yang tinggal di alam kubur, dan kita akan mengalami alam kubur tersebut. Terus setelah hal tersebut barulah ke fase di alam kebangkitan, padang mahsyar, dengan proses yang begitu banyaknya. Kiamat kubur udah. Jangan begini, kalau mudah-mudahan tarkot ini langgeng sampai hari kiamat, saya nggak mau. Tahu gak kiamat kapan? Kiamat seburuk-buruknya orang yang mengalami tersebut. Al-Quran cuma sekedar Al-Quran, iman udah dicabut semuanya, dan orang yang mengalami daripada kiamat tersebut adalah seburuk-buruknya zaman yang mengalami daripada hal kiamat tersebut. Kita doakan semoga berkah, langgeng istiqomah sampai hari kiamat. Saya gak mau, ngapain? Nah itu maksudnya lebih apa? Istiqomah aja udah sampai akhir hayat kita meninggal, ntar ada yang ngurusin lagi kan begitu. Saya kagak tahu nih habis siapa nih, ini masih ada kumpul nih kan, tahun depan kita kagak tahu gitu. Karena itu tadi berkesinambungannya kita di dalam majelis ini bukan hanya pada kegiatan seremonial setiap malam Jumatnya, tetapi berkesinambungan antara ruh kita bersambung satu dengan yang lainnya. Pernah nggak nih di jamaah kita misalnya kita doain atu-atu buat jamaah, itu kan orang tua kita, majlis tawasul kan orang tua kita, cuman ngedoain untuk jamaah kita.
fulan bin fulan yang ini lagi ada hajat ini, yang ini ada hajat ini. Sehingga tuh kalau di dalam wilayatul aulia namanya, wilayah kewalian, mereka berinteraksi di dalam ruhiyah. Ini berarti kalau begitu majelis tarqat wali semua dong. Wali semua dong. Bukan begitu. Setidaknya dalam hatian adalah mimpi terbesar kita, estafet kita ini bukan hanya di dalam majelis ini, tetapi di dalam kehidupan sosial, bahkan nanti ketika kita meninggal dunia sampai berjumpanya kita nanti di padang mahsyar begitu. Ini kita kan orientasinya akhirat gitu kan. Nah, maka dengan demikian itulah yang disebut dengan kematangan spiritual, ya, kematangan berpikir, kematangan dia di dalam memahami dalam dinamika kehidupan yang bukan hanya ranahnya berupa materi, tetapi tiada lain adalah juga berupa imaterial. Artinya apa? Di dalam alam ruh tersebut. Saya ada ruh, Pak Imam juga ada ruh, Bang Oto juga pada punya ruh tersebut. Nah, ketika ada koneksi satu dengan yang lain, maka tiada lain adalah bentuk anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia juga doang, tapi juga nanti bakalan sampai terus di akhirat. Setelah mahsyar, terus mizan dan sebagainya, terakhir apa? Sudah timbangan udah selesai, syirat udah selesai. Antara dua perjalanan akhirat tersebut abadan abada, selama-lamanya, imma fil jannah wa imma tariqun fis sa'ir. Yang satu berada masuk ke dalam surga, yang satu lagi masuk ke dalam neraka. Ini 5 tahapan. Tapi apa tuh nanti ketika di dalam akhirat selama-lamanya, setelah melewati pasuk-pasuk yang begitu panjangnya, dan kita pun tiada lain adalah orang-orang yang disibukkan. Untuk apa? Tidak ada kesibukan kita masing-masing dalam penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Di dunia kita ada penyakit segala macam hati ini, tapi ketika di akhirat semuanya hilang, musyrah. Dan kita nanti kembali sama umur kita. Berapa umur kita? Sama-sama umur 25 sampai dengan 33 tahun. Bang Cina sekarang umurnya baru 17 tahun kan begitu. Ntar tuh rata-rata berapa? 33 tahun. 25 sampai dengan 33 tahun. Dan di antara salah satu fasilitasnya apa? Di antara orang yang paling minimal masuk ke dalam surga memiliki kisro. Kisro itu adalah istana. Dalam istana itu terdapat 100 tiang. Akih pernah lihat kan tuh istana negara ya? Kan ada tuh ya. Tiangnya paling berapa? Istana mereka Taman Mini. Istana yang sekecil-kecilnya di dalam surga adalah dia memiliki istana dengan 100 tiang yang terbuat dari yakut. Wah, ini nggak tahu deh Pak Imam ngerti nih batu-batuan nih, permata segala macam saya nggak tahu kan gitu. Nah, hal tersebut di dalam satu tiang tersebut terdapat 100 bidadari. 100 dikali 100 berapa? Bro, 10.000 bidadari. Nah, ini pertanyaan. Katanya ngos mulai gila. Ini, nah kembali lagi. Orientasi kita ketika berbicara kenikmatan dunia, lalu dengan ada korelasinya kah? Nah, itu kan pertanyaan. Ada korelasinya kah berkenaan dengan kenikmatan di akhirat nanti? Yang tadi saya sebutkan 100 tiang, setiap satu tiangnya 100 bidadari. Apa di dalam yaitu di dalam surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha sururun marfu'atu wa akwabun mawdu'ah wa namarikul masfufatu wa zarabiyu mabzuzah. Itu enggak ada lagi keinginan untuk melakukan yang mungkin orientasinya kita bayangan bidadari itu tiada lain adalah dengan negatif, tapi ketika nanti di akhirat enggak. Istri kita pada marah, siapa nih? Loh kalau gitu gue curang banget dong. Kalau begitu gue minta bidadara dah.
Lu dapat bidadari, gue minta yang ganteng-ganteng dong, kan begitu. Ya, pokoknya enak banget lu doang, gue kagak. Istri kita menjadi ratunya, di mana sebagai ratunya di dalam istana tersebut. Nggak ada yang berak lagi, nggak ada yang kencing lagi, hatinya bebas segala macam. Dan itu adalah tidak terlintas hal tersebut. Maka ada di antara ulama thariqat mengatakan, jika dia diberikan kenikmatan akhirat dan dimasukkan ke dalam surga, mereka nggak mau menikmati tersebut. Apa? Dia mengatakan dia tertunduk malu, dia bersujud kurang lebih hampir berapa ratus tahun. Untuk apa? Untuk meyakinkan dan bersyukur kepada Allah, ya Rob, dan engkau tiada lain adalah Tuhanku yang maha hak, yang maha benar. Kenikmatan setinggi-tingginya di dalam akhirat tiada lain adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau kata Bang Aceng, kata Bang kagak kan begitu. Gitu kan? Ya, hal manusiawi pasti ada pertanyaan seperti itu. Tetapi keadaan lain adalah ketika nanti kita di dalam akhirat tentunya menyampingkan dan tidak ada hal-hal seperti itu. Keadaan lain adalah ketakjuban diri kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis dikatakan, mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum mati. Kita Pak nih disuruh matiin sebelum mati. Kan kita belum mati nih. Disuruh matiin sebelum mati. Apa? Mematikan ego kita, mematikan bukan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu itu diarahkan. Ya, kalau mati hawa nafsu itu diarahkan. Artinya apa? Atas berkenaan dengan materi-materi yang sifatnya duniawi, tetapi kepada nilai yang kita fokuskan kepada nilai ruhiyah. Maka pantaslah ketika hal tersebut orang yang dia mengenal kepada Allah, tiada lain adalah apa? Fasilitas ruhiyah itu sudah dikenal oleh Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan. Wahai nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang yang dapat diarahkan, ayo ikut, kata Allah. Berarti dia udah kenal hal tersebut. Nah, inilah yang kita bahas, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Allah kabul hajat dunia dan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah untuk kita semuanya. Orang tua kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Keluarga kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang di dalam kesulitan, Allah angkat kesulitannya, hajat dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi